Nah, umumnya yang paling banyak dipakai oleh investor untuk relative valuation adalah price earning ratio atau biasa kita kenal PER dan juga PBV ya atau price book value ya. Jadi aku akan jelasin perbedaannya. Jadi untuk price earning ratio itu adalah rasio ketika kita menilai sebuah perusahaan mahal atau murah berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Jadi berdasarkan profit yang dihasilkan perusahaan. Jadi contoh ketika misalnya kita kan kalau lihat angka price earning ratio itu lihatnya dari RTI bisnis ya. Misalnya ada saham misalnya katakanlah ICBP. Oh, price earning ratio-nya itu 13 kali. Artinya apa? Artinya ketika kita membeli ICBP di harga tersebut, maka harga sahamnya adalah 13 kali lebih tinggi dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Nah, untuk PER sendiri, kita tuh bisa bandingin murah atau mahalnya. Pertama, kita bandingin sama rata-rata industri. Bisa dapetin angka rata-rata industri itu di mana sih, Kak Olive? Bisa lihat di IDX ya, di bagian statistik, atau kalau mau gampang, ini bukan promosi, kalian bisa lihat di aplikasinya Stockbit. Itu biasanya suka ada bagian comparison per industri dan juga sektor. Kalian bisa lihat. Jadi misalnya kalian ngelihat saham apa ya, misalnya BBRI. Oke, PER-nya misalnya 13 kali. Per industrinya berapa? Kalau per industrinya ternyata 15 kali, berarti BBRI under value dibanding rata-rata industrinya. Tapi kalau ternyata per industrinya 10 kali, berarti BBRI over value dibanding rata-rata industrinya. Seperti itu ya cara bacanya. Oke. Atau kalau misalnya kalian mau bandingin sama BCA. Per-nya BRI 13 kali, per-nya BCA 27 kali. Wah, kedua perusahaan ini sama-sama punya moat yang sangat bagus. Yang satu bagus di kota-kota besar gitu ya, BBCA. BBRI itu kuat banget di daerah-daerah. Nah, kira-kira mana yang kalian suka? Kinerjanya mirip-mirip, kekuatannya juga sama-sama besar. Yang satu BUMN terbesar, satu swasta terbesar. Ya pilih aja yang valuasinya terendah. Oke, valuasinya terendah ternyata adanya di BBRI. Disclaimer on ya Sobat Cuan, nanti Sobat Cuan harus analisa lebih lanjut lagi. Seperti itu. Nah, atau Sobat Cuan juga bisa pakai angka price earning ratio itu dibandingin sama data historis. Contoh nih Sobat Cuan, kalau misalnya kita tuh kalau di bukunya Benjamin Graham, mungkin Benjamin Graham itu pilih saham katanya yang PER-nya nggak boleh lebih dari 15 kali. Tapi ada loh perusahaan-perusahaan yang memang tidak pernah PER-nya itu di bawah 15 kali secara historis. Nah, kalau menemukan perusahaan yang seperti ini gimana? Karena misalnya ini sangat-sangat wonderful company gitu ya, seperti BCA. BCA itu kita hampir sulit untuk nemuin dia di PER-nya tuh di bawah 15 kali ya. Kalau seperti ini gimana Kak? Kita bisa lihat secara historis. Jadi misalnya secara historisnya ada fitur yang namanya itu price PE standar deviasi. Ini bukan promosi, kalian bisa cari data PE standar deviasi di aplikasi Stockbit ya. Akan keluar data di mana kita bisa melihat rata-rata PE ratio dari sebuah saham. Jadi misalnya kalau BCA 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, ternyata min PE-nya atau PE wajarnya itu cuma ada di angka katakanlah 18 kali. Jadi kita akan susah untuk nunggu dia misalnya baru di PE 10 kali kita baru mau beli. Nah, biasanya kita bisa pakai patokan di min PE-nya selama 10 atau 5 tahun terakhir tuh di angka berapa. Katakanlah misalnya min PE-nya di angka 18 kali. Oke, kalau misalnya BCA ternyata PE-nya saat ini di bawah 18 kali, itu tandanya sudah under value dibanding rata-rata history dari PE BCA. Nah, ini juga bisa kalian praktekin di saham-saham lain. Misalnya contoh ya, kayak ICBP, kalian bisa lihat ICBP juga misalnya PE standar deviasinya 10 tahun terakhir kira-kira sekarang ada di mana. Kalau di bawah min PE-nya itu berarti sudah menandakan dia under value secara rata-rata PE dari ICBP sendiri, oke? Atau kalau misalnya Sobat Cuan misalnya ada yang nanya nih, Kak kenapa ya ada orang yang bilang kalau misalnya saham under value itu harus yang PI-nya di bawah 20 kali gitu misalnya. Kira-kira kenapa sih alasannya? Oke, jadi alasannya itu sebenarnya ada benchmarknya Sobat Cuan. Kita tuh bisa bandingin sama instrumen investasi lain yang lebih aman.
Contoh, jadi kalau price earning ratio itu kan komponennya apa? Price, harga yang kita bayarkan, dan juga earnings atau return yang dihasilkan oleh instrumen investasi tersebut ya. Kalau di saham, price-nya harga saham, earnings-nya adalah laba bersih. Tapi yang sudah dibagi ke tiap lembar saham, hasilnya adalah EPS. Jadi harga dibagi EPS, itu jadinya price earning ratio. Tapi kalau di instrumen investasi yang lebih aman, katakanlah obligasi negara atau surat utang negara, yang dimana gagal bayarnya hampir tidak mungkin, jadi ini dianggap adalah benchmark untuk instrumen investasi yang sangat aman. Katakanlah dia kasih bunga 5% per tahun, maka price earning ratio dari surat utang negara tersebut adalah 20 kali. Dari mana angka 20 kalinya? Harga yang kita keluarkan, misalnya kita beli obligasi negaranya 1 juta rupiah, returnnya berapa? 5%, ya kan? Returnnya 5%, berarti kan 5% itu dari 1 juta adalah berapa? 200 ribu. Return yang kita dapatkan 200 ribu ya? Betul ya? 200 ribu. Nah, berarti 1 juta aku hitung dulu ya, takut salah. 1 juta dikali 5%, 50 ribu. 50 ribu. Jadi kalau kita beli obligasi negara 1 juta, kita dapat returnnya 50 ribu. Maka 1 juta dibagi 50 ribu, hasilnya adalah PE ratio 20 kali. Seperti itu. Nah, karena saham adalah instrumen investasi yang lebih beresiko dari surat utang negara, itu kenapa kita membutuhkan price earning ratio yang lebih rendah daripada price earning ratio obligasi. Iya, keren banget. Makasih ya Jem, makasih King sudah bantu jawab. Oke, semoga menjawab ya. Itu tadi perbandingan dengan price earning ratio. Kalau PBV seperti apa? Jadi kalau PBV itu kita rasio yang mengukur apakah sebuah saham perusahaan itu undervalue atau overvalue dibanding dengan kekayaan bersih sebuah perusahaan atau ekuitasnya yang sudah dibagi ke tiap lembar saham dalam bentuk BVPS atau biasanya yang disebut nilai buku. Mungkin Sobat Cuan kan kalau misalnya masih pemula ya, suka ada pertanyaan kayak gini nih, Kak, misalnya aku investasi saham, terus kalau tiba-tiba perusahaannya bubar, apa yang aku dapetin? Suka ada kan pertanyaan kayak gitu kan? Karena bisa aja loh perusahaan bubar atau dilikuidasi. Nah, yang investor dapetin adalah nilai buku perusahaan atau BVPS ya. Nilai buku perusahaan misalnya ambil contoh adalah, kita bisa lihat di RTI Bisnis ya Sobat Cuan. Misalnya Bank BJBR, nilai bukunya adalah BVPS-nya 1.291. Nah, apabila tiba-tiba BJBR dibubarkan atau terkena likuidasi, maka yang dikembalikan oleh perusahaan ke kita adalah sebesar 1.291 per lembar saham. Jadi kalau kita beli sahamnya misalnya BJBR di 1.500, maka akan ada kerugian di situ apabila perusahaannya dilikuidasi. Tapi ya Sobat Cuan, kalau perusahaan-perusahaan yang bagus itu sangat minim resiko untuk terjadi dilikuidasi atau dibubarkan gitu. Jadi aman. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Aku jawabin pertanyaannya dari atas ya. Oke, Kak, BJTM dan BJBR itu tergolong murah valuasinya, tapi kenapa harga sahamnya cenderung stagnan? Oke, jadi kalau untuk BJBR secara PBV itu dia di PBV 1 ya. Untuk BJBR nggak murah, nggak juga mahal. Jadi ya wajar aja gitu. PBV 1 itu lebih ke wajar. BJTM juga sama wajar, tapi memang PE ratio-nya nih rendah-rendah gitu ya. Apa sih penyebabnya? Padahal seperti yang kita tahu kedua perusahaan ini laba bersihnya bertumbuh, bahkan 2020 aja tetap bisa ngasilin laba bersih gitu, padahal kita kena pandemi. Nah, kalau seperti ini bisa jadi karena alasannya adalah skala bisnis Sobat Cuan, balik lagi ke economic mode itu. Kejaringan ya, kita ngomongnya kejaringan nih, networkingnya. Kalau bank daerah, bank BJTM dan bank BJBR, itu dia hanya sebatas bisnisnya di daerah tersebut, di daerah Jawa Barat dan juga di daerah Jawa Timur. Itu kenapa harga sahamnya biasanya ada range-nya, dari titik tertentu ke titik tertentu aja. Nggak bisa harga sahamnya naik yang eksponensial, misalnya kayak bank BNI atau bank BCA atau Bank BRI, karena skala bisnisnya saja sudah beda.
keempat bank ini kan skala bisnisnya udah nasional ya, apalagi BNI itu sampai ke luar negeri gitu. Sedangkan kalau bank daerah itu skala bisnisnya hanya di daerah tertentu aja. Jadi itu kenapa kalau BJTM sendiri lebih cocoknya itu bukan untuk growth company, tapi untuk dividend play, perusahaan yang kasih dividennya cukup tinggi gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih. Kenapa saham bisa overvalue atau undervalue? Jadi, yang namanya valuasi itu berbeda dengan harga saham ya, Sobat Cuan. Harga saham yang tinggi itu belum tentu menandakan nilai dari valuasi atau perusahaannya itu sudah mahal loh, Sobat Cuan. Bisa jadi misalnya kita melihat ada satu saham yang udah naik 50% sepanjang 2 bulan terakhir, tapi belum tentu valuasinya udah mahal, bisa jadi valuasinya masih murah gitu. Atau misalnya kita melihat ada saham yang sepanjang tahun ini harga sahamnya turun terus gitu ya, turun terus, tapi belum tentu loh ketika turun itu harga sahamnya sudah undervalue, bisa jadi masih mahal karena tadinya kenaikan harga sahamnya tuh sudah sangat tinggi. Yang bisa mempengaruhi harga saham menjadi overvalue atau undervalue adalah apa? Sentimen yang pertama, yang kedua adalah faktor fear and greed dari pelakunya. Misalnya kita sebagai investor, jadi dalam jangka pendek yang mempengaruhi harga saham itu adalah sentimen dan juga perilaku dari investor, dari para investor ya, yang menyebabkan harga saham itu bisa bergerak sangat eksponensial, misalnya naik kencang atau turun sangat kencang. Kita ambil contoh tahun 2020 ketika semua orang mengalami ketakutan terhadap ekonomi yang kira-kira nggak bisa bertumbuh gitu, atau seakan-akan ekonomi itu akan selesai gitu ya, akan kiamat. Akhirnya orang-orang ketakutan untuk berinvestasi di instrumen investasi yang sangat beresiko. Atau misalnya orang-orang akhirnya cut loss karena butuh duit akibat lockdown, nggak punya dana darurat, akhirnya harus menjual sahamnya. Nah, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan harga saham bisa sangat undervalue gitu ya. Atau misalnya overvalue karena ya FOMO. Ketika misalnya harga sahamnya lagi ada sentimen digoreng sama misalnya media atau seorang influencer, atau misalnya ada corporate action, itu bisa saja menyebabkan harga sebuah perusahaan overvalue. Tapi balik lagi Sobat Cuan, undervalue dan overvalue itu tidak bisa menjadi patokan. Misalnya PI-nya harus sekian, PBV-nya harus sekian, harus lihat rata-rata industri. Contoh nih Sobat Cuan, misalnya Sobat Cuan ketemu perusahaan yang PBV-nya 0,5 kali. PBV 0,5 kali itu murah dong, di bawah PBV 1 ya secara nilai buku. Tapi ternyata Sobat Cuan beli karena Sobat Cuan ngerasa ini udah murah gitu. Tapi ternyata kalau lihat secara historis Sobat Cuan, memang PBV dari perusahaan tersebut dia selalu 0,5 kali gitu, nggak pernah naik lebih tinggi. Nah, bisa jadi alasannya karena memang perusahaan tersebut adalah murahan gitu. Jadi bukan undervalue. Kita harus bedain mana perusahaan yang memang lagi murah sama yang murahan. Kalau ternyata dia PBV-nya sepanjang tahun historis 10 tahun terakhir selalu 0,5 kali, berarti ada sesuatu di dalam perusahaannya. Antara bisnisnya biasa aja, atau profitabilitas atau kinerja dari perusahaannya juga biasa aja. That's why valuasinya nggak pernah bisa meningkat gitu. Oke. Nah ini, apakah indikator sebuah emiten yang bisa kita dikatakan undervalue? Oke, kalau kita mengacu pada relative valuation, tentunya yang paling gampang dipakai adalah price earning ratio dan juga PBV. Tapi balik lagi, valuasi tidak boleh ditelan mentah-mentah. PI 5 berarti perusahaannya murah. Hati-hati, murah atau murahan. Kita harus balik lagi ke yang awal tadi aku sampaikan, kinerjanya, baik kuantitatif dan juga kualitatif analisis serta prospek perusahaan. Jadi jangan sampai ketika harga sahamnya sudah undervalue tapi dia nggak punya prospek, nggak bisa ekspansi, nggak punya strategi untuk mengembangkan usahanya, akhirnya valuasinya tidak akan kemana-mana gitu. Oke Sobat Cuan, sudah 30 menit aku menemani Sobat Cuan. Terima kasih untuk pertanyaannya hari ini.